Saya sangat senang dapat menjumpai Bapak Ibu Saudara kembali melalui renungan harian Jemaat Sion Palopo. Kita akan memuliakan Tuhan dalam satu pujian, Bukti Kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Mari berdoa. Bapa dalam sorga, hari ini kami akan kembali merenungkan firman-Mu. Kami tetap memohon pertolongan Tuhan, kuasa Roh Kudus menolong hati, pikiran, dan kehidupan kami, sehingga melalui firman Tuhan hari ini
kami semakin dikuatkan dan diteguhkan untuk menatap hari esok bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Roma pasal 8 ayat 29 dan ayat 30. Ini dalam judul perikop pengharapan anak-anak Allah. Ayat 29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga yang dimuliakannya. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah namanya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, bagaimana kita memahami hidup kita? Bagaimana kita memahami kehadiran kita di muka bumi ini? Apakah kita pikir bahwa itu secara kebetulan saja, seperti ungkapan kita selalu, wah kebetulan. Padahal tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Kita mungkin pikir keadaan kita, kelahiran kita, keberadaan kita dalam dunia ini itu karena kebetulan, atau karena maunya kita, atau karena maunya orang tua kita. Tapi kita catat satu hal, bahwa itu semua karena janji dan rencana Allah. Amin. Karena janji dan rencana Allah. Saudara-saudara, Paulus menjelaskan 5 urutan panggilan Allah. Yang pertama dari pilihan, kemudian penentuan, kemudian pemanggilan, kemudian pembenaran, dan yang terakhir pemuliaan umat pilihannya. Kalau kita merenung-renungkan dengan baik tentang urutan panggilan Tuhan kepada kita seperti yang diungkapkan oleh Rasul Paulus, maka kita akan sampai pada sebuah ungkapan iman kita bersama, bahwa memang kita ini ada di dalam dunia, hadir dalam dunia karena rencana Allah. Ada begitu banyak Alkitab yang menyampaikan kepada kita, yang mendukung tentang hal ini, bagaimana kita ada di dalam dunia ini. Misalnya dalam pertama Petrus pasal 1 ayat yang kedua, pertama Petrus pasal 1 ayat yang kedua, apa yang dikatakan di situ? Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Ditegaskan tentang soal pilihan itu sesuai dengan rencana Allah. Ini luar biasa Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, dan menghayati benar-benar kehadiran dan keberadaan kita di sini sekarang itu punya tujuan dan maksud Allah dalam dunia ini. Oleh karena itu, tahukah kita seperti nyanyian yang saya nyanyikan tadi, bahwa hidup kita ini adalah untuk menggenapi firman Tuhan. Ya, menggenapi firman Tuhan. Kalau Tuhan telah memilih kita dari semula artinya jauh sebelumnya, tidak dalam seperti hitungan waktu menurut kita, menurut pikiran kita, tapi semula ini artinya benar-benar itu dari jauh sebelumnya.
Bayangkan keterpilihan kita, keadaan kita ini sudah ada dalam rencana dan rancangan Tuhan jauh sebelumnya, sebelum kita lahir. Itulah yang dikatakan oleh Yeremia, sebelum aku dikandung dan diperanakan, bagaimana Tuhan telah memilih dia. Bayangkan, sebelum dikandung dan sebelum diperanakan, itu Tuhan sudah memilihnya, sudah menetapkan dia untuk menjadi hambanya, menyampaikan firman-Nya bagi orang-orang Israel. Bayangkan cara Tuhan memanggil, bayangkan cara Tuhan memilih kita masing-masing. Itu berarti tidak ada yang secara kebetulan dalam dunia ini. Karena itu saya kembali kepada lagu yang saya nyanyikan tadi, bahwa hidup kita ini adalah untuk menggenapi firman Tuhan. Jadi keadaan kita, kehadiran kita adalah untuk menggenapi firman Tuhan. Berbahagia, bersuka cita, kita masuk dalam hitungan untuk menggenapi janji-janji Tuhan dalam dunia ini. Kita semua punya tujuan hidup. Ada maksud Tuhan dalam diri kita masing-masing. Persoalannya, seringkali kita merasa mungkin masa bodoh lah, ya entah apa saja yang terjadi toh, hidup saya ini saya hidupi. Kalau Paulus mengatakan, kalau aku hidup, bukan lagi aku yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam diriku. Artinya kalau ia hidup, itu berarti karena Kristus. Jadi kita ada, kita hidup, kita bergerak, semua dalam genggaman tangan kuasa Tuhan. Karena itu saya mau mengatakan, mari mengucap syukur. Katakan puji Tuhan, syukur bagi Dia bahwa keberadaan kita, kehadiran kita di dunia ini sampai hari ini adalah untuk menggenapi apa yang telah difirmankannya. Apakah yang dapat melebihi sukacita seperti itu? Apakah yang dapat melampaui sukacita seperti itu, bahwa keadaan kita, kehadiran kita adalah sebuah untuk sebuah tujuan, untuk sebuah rencana Tuhan, untuk pekerjaannya. Itu berarti bahwa suka duka, jalan-jalan susah dan terjal, liku-liku hidup, lembah maupun gunung, atau apapun kehidupan yang kita hadapi, kehidupan kita semua itu adalah untuk menggenapi rencana Allah dalam dunia ini. Artinya kita diikutkan dalam karya penyelamatan Allah bagi seisi dunia ini melalui iman kepada Kristus. Karena itu saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya mau mengatakan hari ini, saya sangat bahagia. Misalnya saya kalau mau menceritakan apa yang kita alami, itu tidak secara kebetulan. Kalau saya mengalami suka duka kehidupan, itu karena Tuhan. Seperti halnya bagaimana kisah yang dicatat di dalam Injil Yohanes pasal 9, orang yang buta sejak lahirnya. Orang bertanya begini, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Apa jawab Yesus? Bukan dia, dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Saudara-saudara, luar biasa. Bayangkan dikatakan karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Itu berarti bahwa jauh sebelumnya Allah sudah memilih dan menetapkan orang buta ini supaya pekerjaan Allah dinyatakan melalui dia dan supaya orang percaya. Itu berarti saudara, kita harus siap dengan pilihan-pilihan Tuhan kepada kita semua supaya pekerjaannya dinyatakan. Entahkah Tuhan memilih kita melalui masa-masa sulit kehidupan,
Misalnya dalam persoalan rumah tangga, mengapa saya? Kalau dalam iman kita akan mau melihat bahwa supaya pekerjaan Allah dinyatakan di situ. Melalui persoalan ekonomi kita, mengapa saya? Tapi mungkin melalui kita, orang lain akan dikuatkan dan pekerjaan Allah dinyatakan. Bagaimana cara Allah memberkati kehidupan kita yang mungkin awalnya penuh dengan kesusahan-kesusahan. Atau misalnya seorang yang sakit, iya, mungkin melalui dia supaya orang lain dikuatkan. Dan mungkin melalui kematian, supaya melalui orang itu, orang-orang lain dapat dihiburkan dan dikuatkan ketika pun berhadapan dengan peristiwa-peristiwa itu. Jadi saudara, tidak ada yang kebetulan. Apapun yang kita alami, seluruh kehidupan kita itu adalah untuk menggenapi firman-Nya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan kita akan bahagia bahwa kita dipanggil, dipilih, dan ditetapkan oleh Tuhan dari semula, dan untuk dipilih menjadi anak-anaknya pewaris kerajaan sorga. Terpujilah Tuhan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Sungguh bersyukur kebenaran firman-Mu hari ini. Firman-Mu meneguhkan kami bahwa tidak ada yang secara kebetulan dalam dunia ini, tetapi semua dalam janji dan rencana, bahkan hidup kami untuk menggenapi firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Engkau yang terus akan menopang kami untuk menjalani hari-hari kehidupan anugerah Tuhan. Bagaimanapun sulitnya hidup, bahkan sukacita yang kami hadapi, kami tetap meletakkan sepenuhnya dalam kuasa Tuhan. Berkati keluarga, berkati gereja, berkati bangsa, negara, dunia ini Tuhan, dalam kuasa-Mu. Terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, demikianlah ibadah kita hari ini. Selamat menikmati dan menjalani hari-hari hidup anugerah Tuhan, dan kiranya kita dipertemukan kembali dalam renungan harian Jemaat Sion Palopo. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.